Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Maharani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai himpunan. Yang pertama ada definisi himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek, elemen, unsur atau anggota yang berbeda serta didefinisikan dengan jelas. Adapun penyajian himpunan yang pertama dengan enumerasi, yaitu dengan menuliskan seluruh anggotanya. Yang kedua dengan simbol-simbol baku seperti simbol bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, bilangan kompleks, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dengan notasi, yaitu dengan menulis syarat yang perlu dipenuhi oleh anggota himpunan. Yang keempat yaitu dengan diagram Venn. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika n elemen berbeda dengan n anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite set. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan dengan n mutlak A atau mutlak A. Contohnya, terdapat himpunan A yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Maka kardinal dari A sama dengan 6. Contoh berikutnya yaitu himpunan B yang beranggotakan 1 dan 2 memiliki kardinal 2. Macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki satu elemen pun, atau himpunan dengan kardinal 0. Dinotasikan sebagai berikut. Yang kedua ada himpunan bagian. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, atau dinotasikan dengan A subset B, atau secara ekivalen B adalah superset atau superhimpunan dari A, dinotasikan dengan B superset A. Jika A adalah sebuah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, minimal satu elemen B bukan elemen A, maka A juga merupakan himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dinotasikan dengan A proper subset B, atau secara ekivalen B merupakan superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dinotasikan dengan B proper superset A. Yang ketiga ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. A sama dengan B jika A himpunan bagian B. A sama dengan B jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Dengan notasi A sama dengan B ekivalen A subset B dan B subset A. Yang keempat ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan dengan A ekivalen B ekivalen kardinal A sama dengan kardinal B. Contohnya, terdapat himpunan A dan B. Dengan himpunan A yaitu beranggotakan 1, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Kardinal A sama dengan 4, begitu juga dengan kardinal B, sehingga A ekivalen B. Yang kelima ada himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan saling lepas berarti dua himpunan tersebut tidak memiliki elemen yang sama, atau irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan kosong, dinotasikan dengan A disjoint B. Contohnya, terdapat himpunan A dan B dengan himpunan A yang beranggotakan 2, 4, dan 6. Kemudian himpunan B beranggotakan 5, 10, dan 15. Dari dua himpunan tersebut tidak ada elemen yang sama, sehingga A disjoint B. Yang keenam ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A merupakan himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, himpunan kosong, dan himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan P dalam kurung A.
dengan kardinal himpunan kuasanya yaitu 2 pangkat kardinal A. Contohnya, terdapat himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2. Kardinal A sama dengan 2. Himpunan kuasanya yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2. Kardinal dari himpunan kuasanya yaitu 2 pangkat kardinal A atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen yang sama dari himpunan A dan B. Dinotasikan dengan A irisan B dengan X anggota A dan X anggota B. Diagram Venn-nya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A atau B. Dinotasikan dengan A gabungan B dengan X anggota A atau X anggota B. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau U adalah suatu himpunan yang merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dinotasikan dengan A pangkat C. Yang keempat ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dinotasikan dengan A selisih B dengan X anggota A dan X bukan anggota B, atau A irisan B komplement. Yang kelima ada beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Dinotasikan dengan A beda stangkup B sama dengan A irisan B selisih A gabungan B, atau sama dengan A selisih B gabungan B selisih A. Yang keenam ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau order pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen keduanya dari himpunan B. Dinotasikan dengan A kali B, A, B, dengan A anggota A dan B anggota B. Hukum-hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum aljabar himpunan ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan. Hukum-hukum tersebut yaitu yang pertama ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S aksen diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, kemudian himpunan kosong menjadi himpunan semesta dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S aksen juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contohnya dual dari A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A. Dualitas ini berarti bahwa A irisan B gabungan A irisan B komplement sama dengan A adalah kesamaan yang benar dan dualnya yaitu A gabungan B irisan A gabungan B komplement sama dengan A juga benar. Prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi atau inclusion-exclusion principle merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Contohnya, berapa banyak anggota di dalam gabungan himpunan A dan B? Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan himpunan B beranggotakan 3, 5, 6, dan 7. Untuk mencari jumlah anggota di dalam gabungan himpunan A dan B,
kita dapat merumuskannya dengan menjumlahkan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A irisan B. A irisan B yaitu 3. Dengan kardinal A irisan B sama dengan 1. Kardinal A sama dengan 3, kardinal B sama dengan 4. Sehingga kita peroleh kardinal A gabungan B sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 1. Hasilnya sama dengan partisi. Partisi adalah pengelompokan anggota himpunan di mana setiap kelompok memiliki anggota yang berbeda dan setiap anggota masuk dalam satu kelompok tertentu. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka himpunan 1, himpunan 2, 3, 4, himpunan 7, 8, himpunan 5, 6 adalah partisi dari himpunan A. Yang terakhir ada pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian proposisi himpunan digunakan untuk membuktikan kesamaan dan implikasi himpunan menggunakan beberapa macam metode sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan diagram Venn. Namun pembuktian dengan diagram Venn memiliki tingkat validitas yang kurang, sehingga metode ini dianggap tidak formal. Yang kedua menggunakan tabel keanggotaan. Pembuktian dengan tabel keanggotaan kita lakukan dengan menuliskan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan anggota himpunan. Yang ketiga menggunakan hukum aljabar yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang keempat yaitu menggunakan definisi. Pembuktian dengan definisi ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.